Halo guys, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, ya Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Terkadang, bagi sebagian orang kegiatan sehari-hari ada yang mencatatnya dalam suatu catatan khusus. Catatan tersebut bisa juga disebut dengan jurnal. Apakah teman-teman semua pernah membuat jurnal? Namun, tak sedikit juga yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan jurnal. Apa itu jurnal mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita ya, terutama bagi kamu yang sedang melaksanakan studi di perguruan tinggi. Pasalnya, istilah jurnal memang akrab digunakan dalam bidang akademik. Seorang mahasiswa tentunya sudah memahami apa yang dimaksud dengan jurnal itu. Nah, bagi kamu yang belum mengetahui lebih jauh tentang jurnal dan ingin mengetahui jenis-jenis jurnal, tak perlu khawatir. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang jurnal. Jadi langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa sih jurnal itu? Apa itu jurnal bisa dimaksud sebagai buku atau catatan harian yang merujuk pada catatan harian pribadi. Jadi dalam hal ini jurnal adalah buku atau catatan harian seseorang. Jurnal memiliki makna yang berbeda lagi saat digunakan pada bidang perdagangan dan ilmu komunikasi. Dalam perdagangan, apa itu jurnal dikenal sebagai buku yang dipakai untuk mencatat transaksi berdasarkan urutan waktu. Sementara itu, dalam ilmu komunikasi, apa itu jurnal disebut log atau catatan transaksi berbasis komputer yang terjadi di komputer atau di dalam jaringan. Di samping beberapa pengertian tersebut, jurnal merupakan istilah yang lebih akrab digunakan pada bidang akademik. Apa itu jurnal merupakan karya tulis yang ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu jurnal adalah majalah yang khusus memuat artikel dalam bidang ilmu tertentu. Apa itu jurnal merujuk pada publikasi ilmiah yang memuat artikel dan umumnya terbit secara reguler. Dalam dunia akademik, jurnal merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian atau kajian yang telah dilakukan oleh seorang atau sekelompok peneliti. Jurnal akademik biasanya diterbitkan secara periodik dan ditujukan untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang berkualitas kepada komunitas ilmiah. Jurnal akademik biasanya memiliki proses revisi yang ketat sebelum publikasi, yang dilakukan oleh para editor dan reviewer yang merupakan ahli di bidang terkait. Dalam buku menulis artikel untuk jurnal ilmiah oleh Gunawan DKK tahun 2005, jurnal adalah forum komunikasi bagi anggota masyarakat ilmiah disiplin ilmu tertentu. Karena dibaca oleh anggota masyarakat tertentu, maka jurnal ilmiah harus menyajikan artikel-artikel yang sesuai dengan minat dan kepentingan tersebut. Kemudian terkait apa sih isi jurnal itu? Isi jurnal adalah artikel ilmiah atau riset artikel, yakni tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu, yang merupakan audien khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan diperdebatkan baik secara lisan maupun secara tertulis. Lantas yang dimaksud dengan laporan sistematis adalah laporan yang disusun dengan mengikuti struktur dan format yang berlaku dalam suatu jurnal ilmiah. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil kajian adalah hasil pemikiran intensif tentang suatu topik, sedangkan hasil penelitian umumnya lebih spesifik, karena harus melibatkan data yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, laporan dari surat kabar atau majalah, wawancara, laporan saksi mata, dokumen, dan sebagainya. Ini menurut Adnan DKK tahun 2005. Lalu lanjut terkait fungsi jurnal dalam bidang akademis. Apa saja fungsi jurnal itu? Yang pertama adalah sebagai media untuk menyebarkan hasil penelitian. Jurnal membantu para ilmuwan dan peneliti untuk menyebarkan hasil penelitian mereka kepada komunitas ilmiah yang lebih luas. Hal ini memungkinkan para ilmuwan lainnya untuk mempelajari hasil penelitian tersebut dan mengembangkan ide-ide baru yang terkait dengannya. Lalu fungsi yang kedua adalah sebagai sumber informasi yang terpercaya. Jurnal merupakan sumber informasi yang terpercaya karena setiap tulisan yang diterbitkan telah melewati proses revisi yang ketat oleh para editor dan reviewer. Hal ini memastikan bahwa setiap tulisan yang diterbitkan di jurnal merupakan hasil penelitian yang bermutu tinggi dan dapat dipercaya. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah sebagai sumber referensi bagi para ilmuwan. Jurnal merupakan sumber referensi yang penting bagi para ilmuwan dan peneliti dalam mengembangkan ide-ide baru dan memperluas pengetahuan mereka tentang suatu bidang studi.
Para ilmuwan dapat menggunakan jurnal sebagai sumber informasi yang terpercaya untuk meneliti topik yang ingin dibahas. Selanjutnya, fungsi jurnal yang keempat adalah sebagai alat evaluasi bagi para ilmuwan. Jurnal membantu para ilmuwan dan peneliti untuk mengevaluasi hasil penelitian mereka dengan cara membandingkannya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan lain di bidang yang sama. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dalam suatu bidang studi dan memperluas pengetahuan mereka tentang topik tersebut. Adapun fungsi yang kelima adalah sebagai alat komunikasi bagi para ilmuwan. Jurnal membantu para ilmuwan dan peneliti untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan para ilmuwan lain di bidang yang sama. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk memperoleh umpan balik tentang hasil penelitian mereka dan berdiskusi dengan para ilmuwan lain tentang topik-topik terkait. Selanjutnya, terkait jenis jurnal dalam dunia akademis. Terdapat beberapa jenis jurnal yang sering digunakan dalam bidang akademik dan penelitian. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah jurnal ilmiah atau scientific journal. Jurnal ilmiah adalah jurnal yang memuat hasil penelitian yang telah melalui proses revisi oleh para reviewer yang merupakan ahli di bidangnya. Jurnal ilmiah biasanya diterbitkan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam bidang ilmu yang diteliti. Kemudian jenis jurnal yang kedua adalah jurnal non-ilmiah atau non-scientific journal. Jurnal non-ilmiah adalah jurnal yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah, seperti tidak melalui proses revisi oleh para reviewer yang merupakan ahli di bidangnya, atau tidak memenuhi standar penelitian yang telah ditetapkan. Jurnal non-ilmiah biasanya tidak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam bidang ilmu yang diteliti. Lalu yang ketiga ada jurnal internasional atau international journal. Jurnal internasional adalah jurnal yang diterbitkan di luar negara asal peneliti dan dapat dibaca oleh peneliti di seluruh dunia. Jurnal internasional biasanya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena telah melalui proses revisi yang ketat oleh para reviewer yang merupakan ahli di bidangnya. Kemudian jenis jurnal yang keempat adalah jurnal nasional atau national journal. Jurnal nasional adalah jurnal yang diterbitkan di dalam negara asal peneliti dan hanya dapat dibaca oleh peneliti di negara tersebut. Jurnal nasional biasanya memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah dibandingkan jurnal internasional karena tidak melalui proses revisi yang sama ketatnya. Kemudian jenis yang kelima adalah jurnal terakreditasi atau accredited journal. Jurnal terakreditasi adalah jurnal yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang, seperti Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP atau Lembaga Sertifikasi Jurnal Ilmiah atau LSJI. Jurnal terakreditasi biasanya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena telah melalui proses evaluasi yang ketat dengan kualitas penelitian yang dipublikasikan. Lalu jenis jurnal yang terakhir yang keenam adalah jurnal online atau online journal. Jurnal online adalah jurnal yang hanya tersedia dalam versi digital dan dapat diakses secara online. Jurnal online biasanya memiliki biaya publikasi yang lebih rendah dibandingkan jurnal cetak dan dapat diakses melalui media digital. Kemudian terkait pedoman penulisan jurnal ilmiah. Penulisan jurnal ilmiah tentunya tidak boleh sembarangan. Ada berbagai pedoman yang perlu kamu ketahui dan patuhi. Berikut ini adalah pedoman penulisan jurnal ilmiah yang harus diterapkan apabila kamu ingin menulis suatu karya ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah merupakan pemikiran sendiri, belum pernah dipublikasikan, mengandung unsur kekinian dan bersifat ilmiah. Kemudian terkait judul makalah. Judul makalah harus spesifik, jelas, singkat, informatif, dan menggambarkan substansi dari tulisan serta tidak perlu diawali dengan kata penelitian, analisis, atau studi, kecuali kata tersebut merupakan pokok bahasan dan ditulis dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Diketik dengan huruf besar di bold kecuali pada nama Latin. Kemudian yang harus diperhatikan adalah terkait nama penulis. Nama penulis ditampilkan dengan jelas, lengkap tanpa menyebutkan gelar. Nama asli, penulisan nama sebaiknya tidak disingkat. Bila penyingkatan nama harus mengikuti kaidah dan konsisten. Nama penulis utama berada pada urutan yang paling depan. Kemudian terkait alamat penulis. Alamat penulis berisi nama instansi atau lembaga tempat menulis bekerja dan alamat email penulis, tidak boleh alamat email instansi. Kemudian abstrak. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang memuat tidak boleh lebih dari 250 kata dan bahasa Inggris yang memuat tidak boleh lebih dari 200 kata. Bersifat mandiri atau stand alone, abstrak harus berisi permasalahan pokok, tujuan penelitian atau kajian review dilakukan dan metode penelitian atau kajian review, serta pernyataan singkat hasil dan prospeknya. Pedoman selanjutnya terkait kata kunci. Kata kunci ditulis dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ditempatkan di bawah abstrak, dapat berupa kata tunggal dan kata majemuk yang terdiri dari 3 sampai dengan 5.
Kemudian poin selanjutnya adalah isi makalah penelitian. Terdiri dari pendahuluan, yakni latar belakang dan tujuan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, termasuk ilustrasi, gambar, tabel, grafik, foto, diagram, dan lain-lain. Kesimpulan, ucapan terima kasih, yakni ini secara opsional, daftar pustaka dengan paling sedikit 10 referensi. Kemudian, isi makalah kajian atau review terdiri dari latar belakang, tujuan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, yakni paling sedikit menggunakan 25 referensi. Penulis mempunyai jabatan serendah-rendahnya peliti madya atau non-peliti yang setara. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah penjelasan terkait jurnal penelitian. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau kalian ingin sharing-sharing, jangan sungkan-sungkan, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian video kali ini. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Kemudian terkait pedoman penulisan jurnal ilmiah. Penulisan jurnal ilmiah tentunya tidak boleh sembarangan. Ada berbagai pedoman yang perlu kamu ketahui dan patuhi. Berikut ini adalah pedoman penulisan jurnal ilmiah yang harus diterapkan apabila kamu ingin menulis suatu karya ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah merupakan pemikiran sendiri.